bikin muka lucu. Iya itu kan. Kayak ini dong. Sebenarnya bukan jelek, bukan lucu, lu mau bilang jelek kan? Aman aja. Nanti lucu, nggak jelek lucu. Tawa ya. Masih bisa gitu kepikiran gitu, poin lucu. Ya begitu, tinggal coba gitu. Nah itu, iya begitu. Ya kan nggak usah dipaksa, kalau Nggak nggak bisa. usah dipaksa. Saya kalau misalkan bikin konten formulanya kadang dari video A, B, C dijadiin satu, mana yang kurangnya dipisah, bagusnya apa digabungin jadi satu. Aku nontonin sih video-video kamu yang traveling itu sih, yang pergi makan, pergi belanja, itu bagus sih. Udah natural banget sih dari Itu karena emang demen aja ya. Kan suka jalan-jalan, jadi kayak ya udah gitu. Bukan sesuatu yang dipaksain. Emang suka karena emang biar suka jalan-jalan sama makan aja. kamu jadiin konten. Jujur ya, di tahap ini Grace itu udah ngalahin satu brother sih. Enggak sih. Dari segi pendapatan, endorse, dari segi angka, itu udah ngalahin satu brother. Soalnya dia persisten kan. Nah, satu brother kurang persisten apa sih? Kita kurang konsisten. Berenang gak tuh? Berenang gak tuh? Dot, aku dibully TP. Kok dibully? Aduh. Kok kasar anjing? Dan kalau soal urat malu ya, kalau kayak Grace ini menurutku karena waktu ya, dia udah terbiasa depan kamera, dia tiba-tiba bisa jadi orang yang tolol gitu. Tapi dia yang berusaha lucu, Terbiasa. karena udah terbiasa depan kamera, jadi dia. Walaupun menurutku nggak cocok kalau dia pakai kayak gitu terus. Emang aku pernah lucu apa? Iya, misalnya kayak apa yoga sama jog, yoga sih apa sih? Oh, yoga pose challenge itu. Ya, yang gitu-gitu. Itu kan karena emang ngikutin tren Terus aja. yang kamu loncat itu, Oh. Yang lu jadi Naruto. yang di Naruto itu Nah kan itu lucu. itu karena patah, maksudnya itu nggak bisa terus-terusan. Kalau dia terus-terusan kayak gitu mungkin nggak kuat. Ya udah jadi nenek juga lucu. Lucu karena yang kau lihat seringnya kayak gini kan, Grace yang anggun, Iya. yang makan mahal, Wah itu udah natural kan personal. Personal barusan itu. Personal. Sekarang nih. karena patah jadinya lucu. Lucu sih nenek sih aku nonton sih. Itu bukan karakter utamanya dia. Yang apa itu bukan dibuat-buat ya. Misalnya Pak Puy kan apa ya, longor kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya, tolol. Bodor. Lol. Begitu dia serius orang akan masih nganggap itu lucu. Kok Pak Puy serius gitu, masih tetap kayak gitu karena patah. Mata sipit Woi, tuh. kamu berapa lama di Mata sipit tuh. Mata Kalau sipit. gua ini di YouTube. Gua video pertama gua di YouTube 2012. Mata sipit tuh, aman tuh aman. Terus 2016 gua kuliah di Bandung, nyoba-nyoba sendiri sama kayak lu tuh, nggak punya teman-teman konten. Iya, Bang Den. Coba-coba bikin video. Nah, terus banyak kegiatan aja kan, jadi cuma sambilan. Terus selesai kuliah juga sama, cuma sambilan. Baru ini nih, baru nakama ini nih. Gua memutuskan gua coba deh, daripada gua nyesel umur 27 gua coba fokus di sosial media. Baru juga. Tapi kemarin sempat ngantor juga dong. Ngantor. Udah resign. Udah. Welcome to the jungle. Udah, cuma bedanya kalau lu kan digituin, kalau gua, Bu, Pak, saya mau keluar. Gitu, Bu. Oh, kalau nggak dipecat aku masih keluar. 2012 masih tahu kau dari 2000 berapa? Dari gua masih SD. Gua dari Enggak itu. Itulah asal muasal TP46. Karena aku bikin itu dulu buat bikin akun YouTube cuma buat nonton. 2007. Wih gila. Awal-awal tuh, Saya baru bikin gitu. akun YouTube ya. Awal 2007 ya, aku masih kelas 2 SD aja. Aku masih kuliah itu. awal aku upload konten YouTube itu 2011. 7 semua. Segala. Nah, Ini dulu upload 2011 apa? Segala. video klip di Jumper. Apa? Video klip di Jumper. Video pertama di channel YouTubeku. Jadi dulu YouTube kayak gini username. Kalau sebelum ini kan nama kan. Dulu Lebih bagus yang namanya dibanding sana. ya dulu angkanya TP46 karena TP udah ada. TP27 tanggal lahirku juga udah ada. Akhirnya TP46. Sekarang balik lagi username. Tapi Mas pernah coba ngantor? Jangan hidup kantoran. Dilarang bang. Pernah. Gak boleh deket-deket itu. Gak boleh deket-deket itu. Ya bedanya kalau kantor itu ada sistem. Dikeker gak tuh? Kita tinggal ngikutin Dikeker sistem. gak Kalau tuh? itu lawannya di mute. Semua medsos lah Ya, kayak semua medsos. Jadi kayak kadang kalau kita nggak mood
nggak bisa depan kamera gitu. Nah, itu mesti dihilang. Nah, itu harus dihilangin. Boleh swipe. Kecuali bahasa Arab ya, dia bisa tuh. Nggak tahu kenapa masih aneh aja kalau dia. Maksudnya kalau dia suka-suka ya terserah lah. Ya itu kan besar lah ya. Aku dulu juga nggak bisa. Ini aku juga masuk dulu kan. Nggak bisa. Pokoknya nyala kamera ya kalau bisa switch gitu loh. Kebiasaan kayak gini. Kalau misalnya di kantor kamu awalnya kan mungkin ketemu sama orang pada saat puncak yang bagus nggak bisa, tapi karena udah terbiasa itu nggak bagus kamu bisa pakai topeng senyum kayak gitu bisa kan. Nah menurutku nanti biasanya di depan kamera pun akan seperti itu. Di depan kamera set langsung switch bisa. TP itu bapaknya Bupati Ngawur. TP si Putra Jember emang beda emang. Ngawur anjing. YB bukan yang ngertiin viewer tapi viewer ngertiin dia. Ya tapi benar, wide Arab dulu itu grindingnya parah. Tapi ya dia kan Yang punya- dulu ya, yang pada saat masih kayak Gaming. Hah? Gaming. Masih kayak penjual perek di Mangga Besar ya, yang Arab yang masih dulu banget ya, itu bener-bener grinding banget di semua sosial media dia hajar gitu. Di titik ini baru dia bisa mut-mutan. Menurutku kalau dia nggak mut-mutan bisa lebih gede lagi, jauh lebih gede. Dia bikin musiknya keren banget ya. Bikin lagu. Enggak sih, nggak sekeren itu sih, masih kerenan lagu itu. Aduh, kasih tips Mas Jumi cara hadapin viewer ngatur. Ini aja deh, gula isu aja deh. nggak usah dibaca. Udah pelan-pelan udah bisa sih. Itu bener banget sih. Iya. Aku awal-awal juga masih sering ketrigger. Cuma nggak usah dipikirin kok. Iya. Aku sekarang kalau lagi ketiga aku langsung lihat komennya. Iya, jarang kan. Capek nggak sih dilihat-lihat? Soalnya dia orang spam aku gitu loh di komen YouTube tuh, di YouTube yang udah jadi video ya. Kalau udah ketemu kesel, udah aku baca, gua lihat komen masih spam masih sampai jam 3 pagi kita hapus aku hapus dia spam aku hapus dia spam. Langsung hide aja. Bisa ya? Bisa. Aku udah tahu deh. Dia soalnya spamnya tuh bukan di live chat ya, di tiap video gitu. Ya kau juga Nggak usah, aneh. nggak usah dibacain. Nah itu aku bacain loh mas. Karena Karena gini. baca komen boleh, jangan dimasukin hati. Viewer itu nulisnya nggak hati-hati, kau bacanya pakai hati, Iya. nggak bisa. Anjay kelas. Anjay keren banget lo bang. Nggak Quote akan, of the day. nggak nyambung. Apa? Viewer, gua pakai hati, lu ada hati-hati, so be careful, itu panas dalam, yes. Viewer itu tulis nggak pakai hati, Udah kasih nggak mas. baca pakai hati. Belum nyala. Banyak banget. Kelas. Lihat, buset ini rokoknya TP. Bun, lihat bun. Kok bisa bun? Mana ada bu rokok? Lihat ini Mas TP sendiri nih. Mana ada bu rokok Marlboro? Oh, banyak banget rokoknya bro. Kurang-kurangin sih Mas. Viewer itu anggap kotak kritik dan saran. Kalau misalnya memang nggak bisa kamu lakukan, ya biarkan. Nggak usah memaksa jadi apa yang mereka mau. Tapi pernah di stage kayak saya nggak mas? Enggak. Nggak pernah. Dari awal nggak pernah. Enggak. Cuek. Enggak. Kalau misalkan dari awal dia kayak gini mah harapin season 2 udah Rusak. kasihan anjir. Iya, season 2 kan dalam. Aku sampai iba dia ngeliat muka TP kan. Ini orang kasihan banget. Bukan di YouTube doang, sampai ke TikTok, Instagram. Iya, bukan hanya di kolom komentar, di donate pun TP out. Wah, dia dihujat tuh parah banget anjir. Geng. Nggak, pikirannya gini, ini pernah terjadi ya. Dulu aku gede banget di PB. Terus aku switching ke web series, bikin web series kehidupan anak kos. Itu viewer turun banget. Banyak Mas PB lagi. Terus aku switching lagi ke Padang. Mas PB aku nggak peduli karena aku udah nggak ada hati, aku udah nggak nyaman main PB, aku nggak mau. Sejak awal aku ke YouTube karena aku suka, nggak bisa dipaksa gitu. Sampai menurutku aku nggak mungkin ada di maraton kalau aku terus main PB terus. Mereka nggak akan tanggung jawab kalau misalnya aku kasarannya PB udah mati nih, gamenya udah mati terus aku nggak ada kerjaan, mereka nggak bakal tanggung jawab. Kalau ngikutin game, kalau game jatuh kita hilang udah. In the end kita berdiri di kaki sendiri bukan di kaki mereka. Kalau aku nggak bikin
kayak video klip, YouTube di One Man Show, web series, kamu nggak mungkin ada maraton. Aran nggak mungkin notice siapa TV46. Masih keren sih mas yang YouTube. Oh iya, I know, yes, I know. Jangan dipuji, udah gue naik. Itu idenya dari mana? Pas berak. Enggak. Idenya itu gara-gara waktu itu ditawarin jadi sutradaranya YouTube Rewind Gaming tahun 2018. Habis itu aku bikin idenya tuh, terus batal. Akhirnya aku bikin sendiri Sendiri dengan ke dirimu One Man sebagai Show. gestarnya gitu ya. Ya. Udah lama gua nonton. Aku belum nonton. Nih, contoh-contoh kayak Winda, kalau misalnya ngikutin viewernya nggak bakal gede. Winda bisa nyetir viewernya, bukan disetir sama viewernya. Yang bilang gitu Winda ya? Menurutku semua streamer orang, semua sosial kayak Arab deh. Arab nggak mau disetir sama viewernya. Yang sukses itu yang memang dia punya persona kuat sama kepribadian kuat. Ya itu tadi balik tadi, bayangin itu kritik kotak ya dan saran. Kalau misalnya yang bagus ambil, kalau enggak ya udah gitu, cuek aja. Misalnya ada tulisan biasanya yang paling gampang kena nih, kalau kayak gini kontennya unsubscribe ya udah unsubscribe, berarti kok bukan pasarmu sebenarnya. Bukan sombong, tapi menurutku akan ada pasar baru yang kegaet. Misalnya kok Sambi berhenti main RP nih, main game lain, dan itu pasti switchingnya akan susah kan. Wah kalau Jome udah gak main RP, unsubscribe ya udah unsubscribe. Kalau aku belajar dari 4KG ya, 5KG ya, Arab, Winda, Upi, Dean sama Regi, mereka itu kuatnya 4 selain Arab ya, yang aku belajar dari mereka tuh kuatnya di riset. Sebelum mereka melakukan sesuatu, riset dulu. Misalnya Winda mau main game apa, Regi mau main game apa, mereka riset dulu di luar negeri gimana nih pasarnya. Jadi nggak asal main game. Riset parah. Penting, research penting. Parah. Itu ilmu baru tuh Grace. Itu ilmu baru. Ilmu lama buat dia. Aku baru tahu, baru dengar tuh kata Lisa tuh. Jadi nggak langsung aku pengen bikin ini nggak langsung kayak gitu. Kira-kira kalau aku bikin ini gimana ya? Nontonin konten orang. Harus. Aku sampai sekarang masih nonton konten orang. Kadang Buat jadi insight. dua konten yang berbeda dijadiin satu itu ide baru. Kan makanya aku bilang kamu nonton dari A, B, C, D video mana terus kamu jadi satu. Ini baru nih, ini ilmu baru baru dengar dulu sih Grace. Untuk menerapkan nasihatnya sendiri, aku riset bro. Riset drum cover tuh riset. Di drum cover ya. Terus di mana aku riset ya? Di web series riset. Ilmu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Sebenarnya paling gampang ya risetnya dari luar negeri, jangan dari negara sendiri. Jangan. Karena negara kita tuh 2 tahun ketinggalan. Bisa dibilang kayak gitu. Mostly ya. Ada nama konten kreator yang bisa kita riset nggak satu namanya? Nggak bisa. Itu mesti tergantung persona yang kamu pilih. Apa yang mau kamu tuju? Ini sih baru sih, baru banget ini. Ini memang betul riset. Sebenarnya kalau kamu mau narik ya, apa yang gede-gede di internet Indonesia itu pasti udah ada di luar negerinya. Lihat dari yang Bukan melihat, ada contoh risetnya, dan mereka pun di luar negeri mereka riset ke yang lain juga gitu. Pasti ada tahap risetnya gitu. Contoh paling gampang maraton, mafiaton. Walaupun nggak sama persis, nggak plot, tapi ada bahan risetnya. Itu pasti. Yang gede-gede ya. Satu tahun nggak konten riset juga ya mas ya. 1 tahun nggak ngonten gara-gara RP ngentot. Emang iya. RP gila banget tahun 2024 guys. Iya benar. 2024 kontenku RP Dia doang. paling dia ngedit videonya video role play pemilihan wali kota, video wah gila banget aku 2024. Donate kenceng, berkembang enggak? Subscriber yang aku bilang nambah berapa gitu ya, lupa aku. Selama setahun tuh 3.000. akhirnya stuck di RP. Aku kan bisa naik lagi tuh gara-gara maraton. RP
RP sih menurutku live streaming RP itu menurutku duit gampang, tapi nggak berkembang. Makanya harus diimbangi sama konten. Gak bisa live terus kau spam 24 jam, 18 jam live gitu-gitu aja, stuck di situ aja. Akhirnya akan bergantung sama RP-mu, sama ceritamu apa, viewer baru banyak. Iya, kalau ada RP udah Orang nggak nontonnya, nggak nonton Jome-nya, orang nonton RP-nya. Karakter yang dibuatnya. Jadi yang hidup itu IC-nya, Iya. OC-nya nggak ada ya stagnan aja masuk otomatis kelar. Betul. Itu sih yang aku video sih. Kan kalau mikir jangka panjang mau sampai kapan sih kok main RP? Masa sampai have punya fun anak? aja. Ya, Main itu. buat have fun aja. buat uang rokok lah kasarannya. Harus ada uang mainnya nih yang tadi kau bilang kebutuhan adik lah lain-lain itu harus ada mainnya, itu dari konten. Terus juga pure memek nih pas gua main RP awal-awal kan. Terus masuk monitor banget. Gua masih kerja anjing. Gua masih kerja bangsat. Gua nggak ninggalin pekerjaan gua cuma karena RP. Kalau Grace masuk monitor ya pasti kita udah bilang lah, aku Jod itu udah pasti udah ngingetin. Iya, udah pasti ngetin. Kalau maksudnya dia sampai ninggalin Terus lu ngomong gak? Yang lu bilang Konten. katanya ini tuh gak ada apa-apa ya sama gue main RO, Puy. Iya, bener. RO gua dulu tuh anjing. Iya, Di itu Discord. banget. Iya. Semangat Cijome, benar, semangat Nih, Cijome. Kamu tuh udah punya face card itu loh. Face card apa ya? Muka cantik. Iya. Itu udah poin plus banget. Sama, mirip-mirip sama gua, poin plus gua, muka gua aneh gitu. Yang penting idenya aja kan. Gak usah terlalu lama mikirin ide sih. Langsung jalanin aja yang ada dulu. Aku harus berak ya. Bukan sering Udah berak, berak, goblok. Tiap orang Kok kan jadi beda-beda sering kan. berak, nangkepnya Enggak, panjang enggak. ini dia ngomongnya banyak Enggak, banget gini. tentang riset, tentang ini. Setiap Aku orang harus punya titik di mana bisa dapat idenya. Grace waktu berak, Papuy waktu bengong, waktu mau tidur, aku waktu nyetir. Kau pasti ada titik di mana dapat nih, bukan waktu berak, berarti bukan harus sering berak supaya dapat ide. Yang di highlight beraknya. Enggak, beraknya enggak setiap gitu. panjang tuh kalimat berapa paragraf. Ngetot, Berarti aku harus sering berak. Aku nggak tahu dapetnya dari mana ya, pas ngapain ya? Pas jalan pakai kali ya. Riset dulu. Ide itu nggak mungkin ketemu kalau kamu nggak riset. Harus perbanyak wawasannya, harus perbanyak. Kira-kira ini bagus, ini YouTube, baca bagus. buku gitu. Iya, ya. Itu yang aku lakuin kan. Harus banyak itunya. Kalau misalnya kamu nggak pernah riset, ide itu nggak akan pernah keluar karena kamu nggak ada bayangan akan menggabungkan. Menurutku ide itu nggak ada yang baru, pasti gabungan dari beberapa ide. Betul. Wih, lu dapat Nah, itu dapat pakannya si Jome. Apa? Itu patah-patah memang tolol aja sih menurutku. Masa harus sering berak? Gua agak shock juga pas denger kayak what the fuck. Sorry, soalnya gue bingung gue kalau berak nggak dapat ide. Ini beda-beda. Tapi kalau aku boleh kasar ya, straight to the point ya. Sebenarnya personamu itu di ceplas-ceplos tolol. Asbun. Iya, kayak bocah-bocah kosong, ceplas-ceplos tolol. Personamu di situ. Kayak Jess. Kayak Jess tuh. Tapi Jess masih ini ya, masih ada. Jujur menurutku masih ada pinternya. Kalau Jome ini ceplas-ceplos tolol aja. Belum sih. Enggak Oh, juga. Iya. Emang iya dengan Emang iya sih. dengan kesimpulanmu harus sering berak itu udah tolol. Iya. Tapi semakin lo cepat menyadari itu ada di diri lu, itu lu semakin bisa pergunakan itu. Nah, jadi jangan takut buat ini, jangan malah aku nggak tolol ya. Enggak, langsung hajar aja. Karena itu bisa jadi sesuatu persona yang kuat. Kayak bocah-bocah kosong. Gak apa-apa. Komedi tapi Asbun. Walaupun tuh gak niat komedi. Nah, itu yang aku bilang. Beda kalau nggak dibuat-buat. nggak dibuat-buat. Kayak Jod sama Yuka itu mikir dulu biar bisa lucu. Kalau aku marah-marah beneran orang bisa ketawa kan ngentot. Dia kayak gitu. Karena kau pemarah. Enggak juga, Ya, mereka dia ngentot pemarah. aja. Tapi jadi kau tuh pemarah, kau gini marah. Enggak pernah aku marah sebenarnya. Emang cara ngomongnya Cuma cara ngomong tuh kayak gini, mereka itu merasa aku marah, mereka lucu padahal biasa Tapi aja. nggak marah. Enggak, enggak kayak asli kamu sebenarnya ceplos bagi mereka tolol ya, bagi aku enggak kayak aku ngomong, aku nanya, Rich sebenarnya beneran Rich nggak sih? Ya aku bertanya, kok dia pede ya menggunakan nama Rich di depannya gitu.
kok beneran rich gak? Apa gitu? Awal Tapi mula itu anjing sih. kok pakai nama rich Brian kayak gitu. Nah, orang-orang nangkapnya menyebalkan. Orang-orang nangkapnya menyebalkan, Iya, lucu. menyebalkan. Nah, Tapi itu menurut anjing sih. Oh, anjing juga. Gua nonton dari rumah gua shock mendengar Pepe nanya kayak gitu. ya kayak gitu aja. Jadi nggak usah takut. Aku semenjadi kurator semakin yakin kalau jadi diri sendiri itu lebih disukai daripada harus nge-create something yang aku nggak punya. Mau DJ Soda tuh lo. Kenapa tuh? DJ Soda. Tembak lagi shooting star. Terus Shooting Sky. Sky ya? Iya, Shooting Sky. Iya, iya karena dia bagi itu nggak lucu loh. Shooting Sky habis gitu, do you know Happy Soda? Happy Soda. Oh lu tembaknya gitu, it's not funny gitu. Enggak, dia. bagi itu nggak lucu. Aku waktu itu cuma kepikiran aja. Nama dia Soda. Di Indonesia itu ada soda gembira, ya aku Inggrisin aja karena pakai bahasa Inggris Happy Soda. Orang-orang ketawa, bagi itu ya udah. Jadi nggak usah maksa lucu. Aku nggak kepikiran untuk lucu pada saat itu. I expect aja gitu bakal keluar dari mulut Pepe. Soda. What the fuck? Dan ini ya, ada 3 cara untuk sukses di dunia sosial media. 1. Prestasi. Ya. Prestasi, kamu punya prestasi apa ya? Contoh paling gampang, Jerome Pauline atau ya banyak lah contoh prestasi. Ferry Irwandi maybe. Yang kedua, sensasi. Banyak juga contohnya. Jadi kalau dia nggak bikin sensasi nggak rame. Dia apapun itu nyenggol sana, nyenggol sini, sensasi terus kegiatannya. Yang ketiga, kolaborasi. Menurutku Grace tuh gede gara-gara kolaborasi. Kalau dia sendirian, maksudnya benar-benar sendirian nge-vlog kemana-mana sendirian, kan nggak seperti ini. Aku pernah baca juga sih, collab sih. Kolaborasi. Udah kencang gitu loh. Menurutku maraton nggak akan gede karena bisa kolaborasi bersembilan, jadi pecah. Kolaborasi itu penting banget. Caranya kan nggak semua orang mau bantu. Kadang-kadang ngerti nggak sih, Grace dia Harus ada bargaining powernya dong. itu gimana maksudnya? Ya apa yang bisa kamu apa ya bahasanya ya? Kasih ke gue gitu. Bisa kayak gitu. Pokoknya tetap harus ada spiritualisme. Ya jangan minta doang, harus bisa ngasih. Ngasih itu bukan berarti uang ya. Contoh, Kayak aku sama Pepe. Sesimpel karena temen. iya teman. Yang dia kasih temen. Ya ya udah perbanyak temen kalau gitu. Aku sama Pak Puy temen. Perbanyak temen dari situ. Konsep aku kayak Mas Tepe, saya mau collab bikin video ini, Mas mau bantu. Santai. Mau bantu kan teman. Oh, bergening collab itu ya. Akan beda kalau misalnya ada orang kreator tiba-tiba datang, Mas P collab, ah kau sapi, pasti kayak gitu. Nggak semua kamu mau bantu ya. Bukan nggak mau bantu, tapi lebih ke mungkin feelnya akan berbeda. Kalau misalnya sama orang baru tuh kadang nggak bisa lepas gitu. Bukannya nggak mau niat bantu. Itu pun dia pun kalau collab diiyain sama dia riset itu orangnya, latar belakangnya gitu. Ya banyak sih yang pansos ke aku banyak, contohnya Deddy Corbuzier apa ya? Deddy Corbuzier di pansos. Ya waktu itu dia ngajak podcast 2 kali, apa tujuannya kalau nggak pansos? Iya kan? Ya kayak gitu-gitu banyak. Tapi aku riset dulu, oh Deddy Corbuzier kayak gini, oke lah, harus riset dulu. Ini final boss yang mati. Kolaborasi sih menurutku yang menurutku di tahapmu itu sensasi itu akan terbentuk dari omonganmu yang ceplos-ceplos ngomong. Jadi bukan niatan. Terus menurutku aku gede gara-gara sensasi juga. Gara-gara aku ada di tengah-tengah orang Cina, Kristen, aku Islam Jawa sendirian. Itu menurutku itu kan hal yang aneh. Iya kan? Ini semuanya nih. Ya cengli sih, benar sih. Waktu masih berempat kan aku di tengah-tengah orang Cina Kristen semua kan. Ada satu Cina Buddha. Yang semuanya minum-minum, aku cuma ngeliatin doang. Itu salah satu sensasi. Iya sih, benar sih. Udah. Unik itu ya, ibaratnya unik Ya, ya. unik ya. Kayak misalnya kayak tikus putih di antara tikus hitam gitu Yes, kan. betul. Yang baru.
Kalau dari umur, percaya nggak, umur tuh nggak bisa bikin kita naik. Umur tuh menjadi pembatas nggak sih? Enggak, semua orang tuh Contoh pasti- sebentar. Jadi dari dulu tuh kan aku tuh masih telat kan. Waktu itu baru mulai tuh di Berapa bulan? 30, umur 30 baru mulai Oh, kan. bukan hamil Oh, anjing. Ya Allah. Setelah 30 bulan sih nggak tahu gimana sih. Setelah 30 bulan sih anaknya mati ya. Iya, terus? Nah, terus selalu ada omongan kayak lu udah tua, lu sudah nikahin dengan anak. Bikin terus. Ya dengerin, Itu nggak ngefek, orang itu yang nggak nggak bakal ngefek. bisa kamu berkembang. Iya, menurut Jangan kalian gitu. sebagai yang udah sepuh nih, maksudnya betul dari aku tuh nggak ngefek kan umur itu. Contoh siapa ya yang baru gede di sosial media waktu umur tua? Banyak sih contohnya. Jadi bagus udah gede di TV duluan, jadi yang ini udah lama. Yang mulainya tua. Banyak sih kalau kamu mau nyari banyak. Jadi itu sebenarnya bukan itu bukan halang kan, guys. Enggak kan? Karena tiap orang tuh punya timingnya masing-masing. Kalau kata aja kita di dunia itu maraton, bukan lomba estafet. Ini JNKT tuh baru gede waktu tua. Oh iya, benar juga. Bukan penghalang. Penghalang itu omongan orang yang kamu gak kenal kadang. Yang kamu pikirin itu tadi. Ngomongnya nggak hati-hati, kamu dengerinnya pakai hati. Kata-kata hari itu. Iya, kata-kata hari pas. Dari itu masuk tuh orang netizen ngetik nggak pakai hati, kamu bacanya pakai hati. Nah itu wancoynya si Green Boys. Itu after banyak hal dia nggak ada niatan jadi konten kreator gede. Nggak ada tuh kayak gitu. Pastol belum tua anjing. Tapi berarti itu mereka semua jadi diri sendiri sih. Wancoy kalau aku ngobrol asli sama di belakang layar kayak gitu. Grace juga kayak gitu. Jod juga kayak gitu di belakang layar kayak kontol aja mah. Kepolosan di Jume itu jadikan karakter yang kuat sih, jadinya natural aja sih betul. Ceplas-ceplos tolol, CCT. Cacat. Cepat-cepat tolong. Di sini itu sebenarnya boleh sih jadi personal juga sih cepat-cepat tolong. Ya udah jadi diri sendiri sebenarnya. Gak usah terlalu dipikirin, mungkin lebih ke berani. Berani aja ngomong. Sama cuek aja kan orang mau Cuek. ngomong, "Nah, itu gue mah menurut gue." Tapi jangan nyinggung orang lain ya. Cueknya itu jangan kayak begitu kau udah punya nama gede, ya terserah gua kalau mau nyinggung atau nyerang orang lain. Poinnya jaga perasaan orang lain juga. Gitu. Tapi sejauh ini Grace, aku masih menjaga perasaan orang lain kan. Maksudnya sampai omonganku tuh nggak ada yang menyakiti perasaan kan karena nggak sadar ya. Nggak pernah ya. Enggak. Yang penting niatnya aja udah enggak. Kalau misalkan Enggak sih nyakitin, ada satu orang namanya Richard Wiseman apa ya? Disakitin. tersakiti itu ya. Tersakiti. Kita cari deh, kita obatin luka Richard Wiseman. Tolong. Pengen dulu anjing, cuma dia lebih tua cowok. Aku lebih tua loh dari dia. Aku lebih tua di sini. 40 ya? Tahun ini 35. Aku lebih tua. Jadi 40 anjing. Bukan tahu kayak 40. Ngeten gara-gara jerawat aja. Enggak, aku 3 Januari. 91 juga. Masuk umuran sama aku. Iya, lebih tua 2 minggu, 3 minggu. Bentar,